saya awali dulu sebelum cerita tentang saya. Saya mau tanya, saya pengen tanya untuk kawan-kawan yang sekarang yang hari ini sedang duduk di sini, boleh angkat tangan yang baru pertama kali mengikuti pendidikan MLT. Banyak ya. Artinya 80% adalah peserta baru. Betul kan kawan semua? Luar biasa. Hari ini saya bisa berdiri di depan Anda. Saya ingat masa pertama kali saya dulu ikut MLT, di mana saya juga seperti Anda capek. Kami semua panitia juga capek. Anda juga capek. Semalam bahkan kita lembur sampai jam hampir subuh ya, karena materi kita nggak rampung dan kita kerja terus yang sangat luar biasa. Anda belum dapat kamar, kita juga sama belum dapat kamar. Artinya semua sama. Tapi Mercy tidak butuh alasan. Mercy tidak penting dengan alasan. Mercy tidak pernah ngurusi dengan orang-orang yang rewel. Mercy nggak urusan dengan orang-orang yang manja. Mercy nggak ada urusan dengan orang-orang lebay. Mercy nggak ada urusan dengan orang-orang yang suka sabar. Karena urusan Mercy itu dengan orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang maju terus, orang-orang yang selalu fokus dengan solusi. Oke saudaraku, hari ini Anda meninggalkan keluarga dari rumah, Anda berangkat ke sini pamitan dengan istri, pamitan dengan anak, pamit dengan orang tua. Ayah mau ikut bisnis, ayah mau belajar, ayah mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat dulu pertama kali saya ikut seperti ini. Boro-boro ya punya jas, sepatu aja nggak punya sepatu waktu zaman kuliah dulu, jadi lama nggak dipakai, cari pinjaman, cari jas pinjaman, jasnya coklat, celananya biru, sepatunya kuning, nggak jelas dan betul. Tanamkan dalam jiwa Anda, jika hari ini Anda adalah peserta di sini, dari sekian ribu member Mercy yang ada di Sumatera Selatan, Anda adalah member-member pilihan Tuhan, yang langsung dengan tangan Tuhan diambil, digerakkan dirimu untuk duduk di sini. Artinya dirimu adalah bagian dari perubahan 2 sampai 3 tahun berikutnya. Andalah orang-orang sukses yang akan berada di panggung ini. Dan pastikan itu dalam jiwamu. Jangan biarkan lelah, jangan biarkan ngantuk, jangan biarkan capekmu hari ini menjadi penghalang terbesar. Berarti sebagian tadi 80% adalah training baru ya, peserta baru. Berarti yang 20% ada beberapa yang udah berkali-kali mengikuti MLT. Saya ingin tahu ada yang berkali-kali mengikuti MLT? Luar biasa. Terkecuali yang depan ya. Karena kalau saya ceritain di depan nanti agak panjang, saya cerita dulu kawan-kawan di belakang. Ayo kawan-kawanku, saudaraku, jika Anda ikuti kegiatan seperti ini, satu pesan dari owner dan founder kita yang selalu mendidik saya, jangan jadikan semua kegiatan di Mercy ini hanya sekedar rutinitas belaka. Hayati, resapi, maknai di dalam jiwa Anda. Dari apa terbuat hatimu jika ini hanya sebuah rutinitas? Ini adalah membentuk karaktermu, ini adalah membentuk dirimu agar supaya sepulang dari sini kau ibarat batu karang, kau ibarat ombak yang besar, kau ibarat gunung yang takkan mudah dihancurkan oleh siapapun, yang takkan mudah dilawan oleh siapapun. Sepulang dari sini kau adalah orang hebat yang luar biasa. Tapi jika hari ini pendidikan ini kan rutinitas yang selalu rutin ya MLT, ya ikutlah. Udah lama nggak enak ikut sama leadernya ya ikutlah sambil chatting baru melek lagi kan kayak gitu. Sampai kapan Anda akan berada di situ? Selamanya akan duduk di situ. Panggung ini milik Anda. Pastikan di tahun berikutnya Anda lah yang berada di sini, saudaraku. Sedikit promo dari saya sebelum perkenalan. Ada yang belum kenal dengan saya? Memang belum kenal Pak? Ada ya? Nggak pernah nonton YouTube berarti. Oke, hari ini mungkin banyak yang sudah kenal, karena alhamdulillah puji Tuhan saya termasuk prestasi hari ini di luar itu. Alhamdulillah Tuhan memberikan izin kepada saya, hari ini saya bisa membawa peserta terbanyak untuk training MLT di karena sebagian besar sudah mengenal saya gitu ya. Karena sebagian besar adalah mitra saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, kepada seluruh mitra saya yang sangat luar biasa, kawanku,
Anda di sini hari ini dididik sebagai leader, dididik sebagai pemimpin, dididik untuk menjadi pemimpin dari seluruh pasukan. Maaf sekali, Anda tak akan pernah sukses menjadi seorang pemimpin di saat Anda harus melawan dirimu sendiri. Anda tidak mampu. Hari ini Anda capek, hari ini Anda kantuk. Lawan itu, karena Anda seorang pemimpin. Lawan dulu dirimu. Jika kau bisa melawan dirimu, maka kau akan bisa membawa jaringanmu sampai ke puncak sukses. Siap untuk melawan kantuk Anda? Siap untuk tetap semangat? Siap. Luar biasa. Nama saya Hendra Gunawan, saya lahir dari daerah Deka 3. Latar belakang tadi Bapak moderator yang telah memberikan waktunya sudah ada cerita singkat. Saya berlatar belakang pedagang. Tadi di awal ada materi dari Pak Honor tentang berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar. Jika itu Anda lakukan, maka Anda adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Itu mengingatkan saya. Kemudian tadi ada materi impian dan sebagainya. Trainer-trainer sebelum saya semua adalah guru-guru saya, sangat luar biasa. Jika saya sebut satu persatu maka tidak cukup waktu saya. Hari ini saya bisa berada di sini, saya bisa berada di depan Anda semua karena didikan, karena binaan orang-orang yang sangat luar biasa. Yang hari ini bukan hanya sebagai guru saya, bukan hanya sebagai mentor saya, juga sebagai sahabat saya. Mungkin akan saya sebut dari sebelah kanan, Bapak Nuryanto. Aplaus untuk Bapak Nuryanto. Bapak Ahmad Karim. Saya punya sahabat baru yang sangat luar biasa. Saya awal ketemu beliau sama-sama prospek. Halo, mitra saya, Ditang, apa kabar? Jika saya pernah luar biasa Anda. Jika saya pernah cerita kepada Anda, ada seorang leader yang pernah bertemu dengan saya, punya komitmen tinggi, selalu menghargai dirinya. Jika saya katakan kepada diri saya sehari harus prospek 10 orang, maka 10 orang itulah yang akan saya prospek. Jika saya kurang 10 orang, maka saya berdosa. Hari ini Anda bisa bertemu dengan beliau. Aplaus yang meriah Bapak Oke Prihandoko. Kemudian ada Pak manajer saya yang luar biasa yang lain, Bapak Ahmad Sanusi, guru besar saya, luar biasa. Dan sahabat saya juga yang sangat luar biasa, meskipun kecil tapi semangatnya besar dan awet muda sekali. Aplaus yang meriah Pak manajer Sumar Joko. Cepatkan saja. Saya juga inspirator saya terbesar juga. Sering sekali setiap saat trainer selalu saya sampaikan, hanya melihat senyumnya saja saya akan semangat, melihat senyumnya saja saya akan terinspirasi dengan luar biasa. Aplaus yang tulus dan meriah untuk founder kita Bapak Haryanto. Dan kemudian saya masih ingat dulu pertama kali saya sampai, bahkan sering ya, saya ikut training pertama, ya namanya peserta training ya, semangat terbakar di sini sampai nangis, meluk leader, berjanji sama leader. Nggak taunya yang saya peluk adalah cross train. Sekarang nggak ada lagi di Mercy sudah. Saya berjanji Pak, saya pasti akan, Bapak dia pasti kaya raya, saya akan pikir dia mungkin ini siapa ya, kan gitu. Luar biasa sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya menangis, hati saya terketuk waktu saya mendengar ulasan-ulasan sangat luar biasa dari guru besar saya yang punya hati yang sangat tulus dan luar biasa. Dengan tangannya yang penuh kasih sayang, beliau selalu bimbing saya dengan seluruh arahan yang luar biasa. Dan yang paling hebat lagi, beliau selalu mengarahkan saya untuk memiliki jiwa yang besar, hati yang pemaaf dan mulia. Aplaus yang sangat meriah dan tulus untuk Bapak head founder kita, Bapak Anggian Simatupang. Terakhir saya cepatkan, orang sangat luar biasa. Beliau semangat, beliau sangat cerdas, tak pernah punya rasa capek dan sangat-sangat jujur sekali. Tidak ada pernah dusta di antara kita. Apa yang tersirat dan apa yang tersurat selalu sama, tidak ada pernah dibuat-buat. Jika artinya beliau mengatakan 1 tahun mereka tutup, 2 tahun mereka tutup, 3 tahun mereka tutup, 5 tahun Mercy baru mulai. Itu adalah fakta. Jika Anda lebih tahu tentang Mercy, maka Anda akan lebih tahu dalamnya, dan kita bisa pastikan
Jika Mitsubishi bisa ratusan tahun, Toyota bisa ratusan tahun, yang lain bisa ratusan tahun, kenapa Mercy tidak bisa? Mercy harus ratusan bahkan ribuan tahun yang akan datang. Melalui tangan beliau, melalui kemampuan dan yang luar biasa, pemikiran cerdas dan tanggung jawab yang hebat sekali kepemimpinan dari beliau, Tuhan titipkan, Tuhan lewatkan melantari lahirnya Mercy ini di tengah rakyat Indonesia, tengah bangsa ini lahirlah Mercy. Saya ingin upload satu lagi sebenarnya, tapi saya lihat beliau nggak ada, tapi tetap saya sampaikan perasaan terima kasih saya ini. Mungkin beliau duduk di antara peserta, jadi saya nggak bisa lihat orang yang telah membohongi saya, orang yang telah menjebak saya di Mercy. Karena kalau saya di prospek pasti saya nggak mau, Pak. Maaf, walaupun jelek waktu itu 3 tahun yang lalu saya adalah pedagang pecah belah yang sering bertemu sama ibu-ibu ya, masuk keluar kampung, masuk keluar pasar dan sebagainya. Pelanggan saya adalah ibu-ibu. Hari itu saya bukan pemalas, Pertama saya dagang 1 tahun saya terbeli mobil, 2 tahun saya sudah ciptakan sebuah toko. Saya bukan pemalas, artinya saya tidak orang sibuk. Nah, kalau saya di prospek pasti dia merasa gitu. Jadi saya dijebak, saya dibohongi, tapi alhamdulillah luar biasa, karena kebohongan itu, karena jebakan itu, hari ini saya ucapkan terima kasih sangat luar biasa orang yang langsung mensponsori saya dengan kebohongan itu. Terima kasih karena saya sudah dibohongi. Terima kasih sekali karena manusia kalau untuk baik memang harus dipaksa. Hapus yang sangat meriah untuk sponsor saya langsung, Bapak Ni'amul Muttaqin. Itu beliau. Itu yang dia sampaikan untuk program awal. Kita akan bicara tentang materi mengapa Mercy. Next. Oke, ini alasan kenapa kita memilih Mercy. Sebenarnya hari ini untuk kawan-kawan yang sering belajar, sering kita baca, tapi hayati dalam diri kita. Nomor 1, modal minimal, hasil maksimal. Modal minimal. Kenapa modal minimal? Karena modal hanya 1 kali kita keluarkan dan itu pun tidak hilang, dapat produk. Hasil maksimal jika Anda bisa berhasil. Paham sampai di sini? Maka pastikan apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda keluarkan. Pak Ono kita selalu mengajarkan, setiap tetesan keringatmu di Mercy akan dihargai puluhan bahkan ratusan juta rupiah di kemudian hari nanti. Maka pastikan setiap langkah perjuangan Anda mulai hari ini adalah langkah perjuangan Mbak Titian yang selalu naik ke atas, menuju puncak keberhasilan. Tak pernah mundur selangkah pun, tak pernah turun 1 tangga pun. Maka poin pertama akan Anda dapatkan. Hari ini Anda bersemangat, besok Anda cerita sama downline-nya, susah, belum panen. Apa tugas member Mercy? Jika Anda ketemu upline, belajar. Ketemu downline, ajari. Ketemu orang lain, prospek. Paham sampai di sini? Maka nomor 1, poin pertama, Anda sudah benar. Anda akan mendapatkan hasil maksimal karena langkah Anda tidak akan pernah surut mundur ke belakang. Jangan dibalik-balik. Ketemu upline minta duit, ketemu downline ngeluh, bener gak? Susah, ini gimana? Jadi Anda maju mundur lagi, naik turun lagi. Poin pertama, modal minimal iya, tapi hasil maksimal mimpi. Paham sampai di sini? Pantaskan diri, pastikan jiwamu kuat, jangan pernah mundur selangkah pun, maju terus, apapun yang terjadi, maju terus, tidak urusan dengan mereka, tidak urusan dengan apapun juga. Sekali saya putuskan untuk jadi member Mercy, maka sukses adalah harga mati. Nomor 2, tanpa resiko. Tanpa resiko, apa resikonya? Terlilit bonus. Benar tidak? Hari itu saya dulu seperti Anda, ada cerita terlilit bonus tiap hari gajian, cerita kayak apa rasanya? Iya benar kayak gitu. Perasaan prospek, jangan
apalagi nyari gol susahnya bener. Slip silver itu pun kalau mau. Kadang-kadang alasan juga silver. Wah, baru ada DP ini 200.000, bener nggak? Kok bisa ya tiap hari dapat bonus? Kurang lebih 3 tahun yang lalu saudara, saya seperti Anda, persis seperti Anda. Tapi hari ini saya sudah mulai bisa rasakan, saya sudah mulai bisa buktikan, bukan hanya kepada diri saya sendiri, tapi buktikan kepada keluarga kecil saya, keluarga bahkan sampai orang tua saya, ke lingkungan saya. Setiap hari saya dapat rasakan lilitan bonus tersebut masuk tanpa resiko. Nah, nomor 3, bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Betul sekali. Di mana saja dan kapan saja, tanpa alasan. Jika alasan muncul, maka dimanapun Anda tidak akan pernah bisa mengerjakan mercy. Apapun Anda tidak akan pernah bisa mengerjakan mercy. Betul? Rumusnya kalau kita tahu, alasan sama dengan gagal. Meskipun alasan pasti benar. Paham sampai di sini ya Pak? Alasan pasti benar, tapi alasan sama dengan gagal. Solusi kadang-kadang tidak benar, solusi kadang-kadang tidak masuk akal, tapi solusi sama dengan keberhasilan. Yang gak masuk akal juga orang kampung, orang desa. Dulu saya diceritain juga waktu belajar pembelajaran yang tidak lulus SD kok Pak Mat Sanusi. Saya heran juga tuh. Yang kuliah saja gaji 300 mau, 3 bulan sekali lagi digaji. Kuliah itu Pak pakai sarjana, iya nggak? Kok mau? Kenapa? Ya kebutuhan nggak ada lagi. Ini kok ada orang lulus SD kita jutaan lagi, utangnya banyak, lunas semua juga. Dan ini fakta terjadi, coba bayangkan. Artinya apa? Benar kata Mercy. Mercy tak pernah pedulikan siapa Anda dulu. Mercy tak pernah peduli siapa Anda, latar belakang Anda atau pendidikan Anda. Siapa Anda kemarin, siapa Anda dahulu, itu nggak penting bagi Mercy. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan saat ini, itu akan menentukan siapa Anda di kemudian hari. Maka setiap kita yang duduk di sini hari ini mempunyai hak yang sama untuk mencapai kesuksesan tersebut, saudaraku. Jangan pikir yang kaos kakinya bolong-bolong nggak berhak untuk sukses, terus yang lebih keren itu berhak untuk sukses. Jangan pikir ya semua berhak untuk sukses. Hanya saja Anda mampu atau tidak untuk mencapai puncak sukses tersebut. Karena satu-satunya musuh terbesar Anda adalah dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan orang di sekitarmu, tapi dirimu sendiri. Poin selanjutnya, menduplikasi. Bisa dikerjakan sudah, menduplikasi waktu kerja atau hyper multiplikasi. Ini yang keren sekali, menduplikasi waktu kerja untuk menghasilkan ratusan juta, puluhan juta, katakan sampai ratusan juta rupiah per bulan. Jika kita lihat cara kerjanya tanpa rumus yang ke-5 ini, mustahil Pak kita dapatkan. Seperti Pak Owner tadi kita bilangkan, jika kita punya mitra 1, kita kerja 2 jam, 3 jam, kita punya mitra 1 berarti 6, betul? 1, kalau dia 10 30 jam, kalau dia 100 300 jam, kalau 1000, kalau 6000, kalau 10.000, maka ratusan juta akan masuk ke rekening Anda setiap bulan karena hyper multiplikasi. Dan luar biasa di saat itu Anda rasakan nanti. Hasil akhir kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Ini yang paling luar biasa Bapak Ibu sekalian. Paling luar biasa, sesuatu yang tidak akan pernah Anda rasakan jika Anda tidak sukses dari Mercy. Kalaupun Anda bisa sukses di luar sana, walaupun kemungkinan sangat kecil. Ini yang nomor 6. Hasil akhir kebebasan finansial mungkin bisa kebebasan finansial. Tapi bicara tentang kebebasan waktu, nonsen. Karena di luar sana, jika Anda memiliki usaha yang sudah luar biasa, Anda terporsir waktu Anda, akan terporsir pikiran Anda, akan terporsir jiwa Anda pada pekerjaan tersebut. Betul?
Mau jalan-jalan 1 bulan bangkrut usaha di rumah, betul? Mau nggak dikerjakan, mau nggak dipikirkan, Anda tidak akan punya kebebasan waktu. Bahkan kebebasan waktu di sini bukan hanya kebebasan waktu, tapi kebebasan cara berpikir, kebebasan sosial, kebebasan apalagi moral. Karena di sini tidak ada beban apapun. Maka di saat Anda sudah sampai puncak itu, Anda adalah orang-orang yang benar-benar freedom. Nomor 7, langsung bisa diwariskan. Oke, camkan yang ini, camkan yang ini, langsung bisa diwariskan. Ibu-ibu yang hari ini duduk di sini, saudaraku semuanya, hari ini Anda duduk di sini sedang merangkai sesuatu untuk masa depan. Hari ini Anda duduk di sini capek, Anda melawan diri Anda untuk sesuatu yang lebih luar biasa di masa depan. Pertanyaannya, masa depan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Benar? Maka kita bicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Apa pesan Tuhan saat kita bicara tentang sesuatu yang belum terjadi? Inna ma'al usri yusra untuk yang muslim. Apa pesan Tuhan? Akan saya tunjukkan jalan yang kau tadi bisa dan tidak bisa akan kamu sangka dari mana. Tapi satu syaratnya, kau akan temukan jalan itu. Satu syaratnya, yakin. Inna ma'al usri. Ya, memang susah meyakini sesuatu yang belum terlihat. Memang susah meyakini sesuatu yang belum tampak. Tapi kalau ini yang jadi keyakinan Anda, poin selanjutnya langsung bisa diwariskan. Bicara tentang diwariskan, maka bicara tentang masa depan, maka bicara tentang anak-anak kita, maka bicara tentang orang-orang yang sekarang menunggu kita di rumah, bicara tentang mereka, bicara tentang orang-orang yang mencintai kita. Betul? Maka Anda hari ini dengan penuh keyakinan Anda sedang merangkai masa depan, di mana masa depan itu yang nantinya akan Anda tinggalkan dan Anda wariskan untuk orang-orang yang Anda cintai. Sebagai contoh, seminimal-minimalnya kalau saya hitung-hitungan 5-10%, 5-10% dari jaringan total pencairan saya kanan kiri lah pencairan, dan kemungkinan dari kaki tubuh saya yang hidup kita hitung 5-10% saja. Maka hari ini, bulan ini, titik aman saya sampai 10 bahkan 12 juta per bulan. Itu bukan bonus, tapi titik aman saya. Paham maksud saya titik aman? Dihitung per minimal mungkin. Artinya setidur-tidurnya saya, sengapa-ngapainnya saya, 10-12 juta pasti masuk ke rekening saya setiap bulan. Jika saya 3 tahun di luar sana, masuk akal itu saya dapatkan? Bisa. Bohong kalau saya cerita hal itu saya dapatkan dengan mudah. Bohong kalau saya cerita hal itu saya dapatkan dengan senang-senang. Bohong kalau saya cerita saya gak dagang, saya gak nangis, saya gak berdarah-darah. Bohong. Perjuangan kita pasti berat, pasti susah. Kenapa berat? Kenapa susah? Karena yang kita lawan bukan orang lain, yang kita lawan bukan tetangga kita, bukan keluarga kita, tapi diri kita sendiri. Kenapa ini menjadi susah? Karena Anda harus tahu siapa diri Anda. Di saat Anda sudah bisa lakukan itu, di saat Anda sudah mampu untuk membina jaringan Anda menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa, maka penghasilan Anda juga akan luar biasa. Saat saya tinggalkan 10-12 juta saya wariskan, bukan sekali Pak, setiap bulan. Kira-kira hari ini saya berkeringat, hari ini saya capek, semalam saya tahan kantuk, saya tahan semuanya. Itu apa karena saya peduli dengan diri saya sendiri, atau karena saya sayang dengan anak-anak dan istri saya di rumah? Karena saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan orang keluarga saya yang mencintai saya di rumah. Betul? Kenapa? Di saat perjuangan ini selesai, di saat cerita ini nanti usai, penghasilan saya tetap mengalir dan tidak akan pernah selesai. Hidup cuma sekali. Orang kita selalu berpesan, hidup cuma sekali. Kenapa tidak berhenti jadi orang biasa? Ayo, berubahlah jadi orang luar biasa. Berubahlah jadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya orang luar biasa? Berpikir luar
luar biasa, bertindak luar biasa, bersikap luar biasa, bermimpi luar biasa, dan bercita-cita luar biasa. Sehingga akhirnya Anda juga akan berdoa dengan luar biasa, dan yang Anda dapatkan pasti juga luar biasa. Tapi jika Anda kerjakan bisnis ini dengan biasa-biasa saja, maka wajar yang Anda dapatkan juga biasa-biasa saja, saudara. Luar biasa tidak dibutuhkan modal di Mercy. Luar biasa harus berpendidikan, tidak. Luar biasa tidak membutuhkan apapun di Mercy. Luar biasa di Mercy hanya membutuhkan tekad. Luar biasa di Mercy hanya membutuhkan keteguhan hati. Luar biasa di Mercy hanya membutuhkan kata yang tidak pernah menyerah. Jangan karena hari ini Anda tidak berseragam, jangan hanya karena hari ini Anda jasnya dapat pinjam, jangan hanya karena hari ini terus Anda tidak luar biasa. Harus luar biasa. Benar saudaraku? Lawan kartu ini, jangankan sehari Pak, sebulan saya lawan kartu ini. Saya mau demi anak-anakku, demi istriku, demi orang-orang yang mencintaiku. Sebuah sistem yang menuntun sukses Anda. Siapa Anda, siapa saya? Siapa kita, siapa Pak Owner? Pernah kita ada hubungan dengan beliau? Siapa kita, siapa Pak Founder? Pernah kita punya utang jasa dengan beliau? Tidak ada kenal, tidak ada hubungan apapun. Tapi Anda bisa lihat kepedulian mereka. Jika hari ini tidak ada training, apakah bonus berhenti? Oh, sangat terus jalan. Kalaupun hari ini ada training, terus misalkan beliau berizin, berhalangan tidak hadir, apakah tidak bisa? Tentu saja bisa, ini perusahaan beliau. Paham saudaraku? Saudara kita ada, tetangga kita ada, tidak sepeduli beliau, tidak pernah mendorong kita untuk menjadi luar biasa, tidak pernah setulus hati membentuk kita untuk menjadi manusia yang punya karakter pribadi yang sangat luar biasa. Tapi beliau, mereka semua dengan tulus hati membina kita, memberikan fasilitas semuanya kepada kita. Bahkan bukan hanya pendidikan yang diberikan kepada kita, kita juga dikasih makan, kita dikasih fasilitas semuanya. Betul? Telah bentuk support system. Jiwa seorang pejuang tidak akan pernah melihat buruknya, tidak akan pernah menilai negatifnya, karena berpikir negatif. Ada tadi sempat belajar tentang sikap. Dengan hanya berpikir negatif akan muncul paradigma negatif dan kebiasaan negatif. Sudah kebiasaan negatif yang terjadi, maka kegagalan sudah pasti. Kegagalan bukan hanya untuk yang ngantuk-ngantuk, bukan. Kegagalan bukan hanya untuk yang nggak pakai seragam, bukan. Kadang-kadang kegagalan juga untuk yang gaya-gaya, yang sosokan, betul. Tapi tidak serius mengerjakan bisnis ini. Buang gengsimu, gengsi bikin kere. Bisnis ini bukan bisnis sulapan, bukan bisnis magic, bukan bisnis film salah bim brakadabra terus jadi kaya, bukan. Ini bisnis yang